Kalau di bioskop itu ada namanya operator. Nah, operator itu bisa ngepantau semua studio. Nah, itu kan ada namanya infrared. Itu bisa ngelihat. Penonton nggak tahu. Jadi, aku pernah nih kejadian. Aku jaga. Ya kan, biasalah kan. Midnight, Bang. Ini kok nggak betul ini bawa sarung ini ke dalam. Gue kira kan. Terus kok kepalanya kok makin lama makin ke bawah. Ya kan? Kok lama-lama kepalanya hilang gitu kan. Kok hilang kepalanya, Bang. Karakter cowok secara fisik di Indonesia, you siapa? Vincent Rompis ya? Iya. Sumpah, aura Vincent tuh, aduh, kubungkus kok ya, kayak gitu loh. Pengen ku apain kalau kayak gitu? Iya, pengen ku ikat aja rasanya. Nikmat kali hidup ini ya, Bang ya? Ini enak kali. Enak kali loh. Kenapa, Mel? Ini aku tengok-tengok abang kok ganteng kali, rambutnya kok klimis sekali gitu. Khusus buat kau, hari ini aku pakai pomade Pomade apa? Clay Santos Romeo. Ih, pantes lah, keren kali rambut abang lo, aku tengok. Iya, wangi ndak? Ih, wangi kali. Kalah harum surga lagi, Bang. Kau suruh lah itu follower kau beli nih. Bagi kalian ya, jangan lupa beli Santos Romeo kalau mau ganteng kayak Banen nih. Wih. Muka kalian yang biasa aja jadi luar biasa loh pakai ini. Aku mau nanya, Mel. Apa itu? Kalau buat kau cowok tuh lebih enak ganteng tapi nggak bersih atau nggak ganteng tapi bersih? Lebih bagus itu ya kalau laki-laki ya, kalau menurut aku. Nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting rambutnya bagus. Waduh, masuk Santos Masuk Romeo. lah. Tapi gue setuju loh. Karena gini loh, banyak sekali kan laki-laki tuh biasanya mereka tuh kurang pede ya. Kalau misalnya mungkin wajahnya kalau dibandingin sama orang lain kalah gitu kan. Tapi biasanya mereka udah mentalnya udah kena duluan. Padahal sebenarnya kalau mereka bersih rapi, cewek banyak yang suka. Iya, betul. Nggak apa-apa muka jelek, yang penting rambutnya bagus. Udah itu aja. Yang kayak ini kameramen gue nih. Nggak apa-apa mukamu jelek, Bang. Gimana cewek mau dekat kau? Cowok semua yang maju. Aduh, makanya Bang, kau rawat rambut kau pakai Santos. Asik. Paten kali tuh, ya kan Bang? Boleh ya. Aku nggak mutus sih tadi, aku cuma pegang rambut aja. Kenapa? Biar keren aja kita. Tapi kau emang model aslinya, Mel? Aku awalnya nggak model, Bang. Awalnya kau apa, Mel? Aku banyak sih pekerjaan aku, Bang. Itu gua kan ngelihat lu tuh di beberapa podcast ya, gitu. Cuman setahu gua kan kita pernah ngobrol, lu tuh bukan model awalnya, lu kerja di bank ya? Iya. Gimana sih ceritanya? Ceritanya gimana sih lu? Jadi gini, aku tuh dari dulu tuh ya sebenarnya awal kerjanya tuh sebagai guide bioskop. Oh iya, guide bioskop. Guide bioskop. Iya. Tahu kan nyobain tiket? Oh itu lu? Itu aku. Tapi bedanya aku di bagian apa tuh namanya, di bagian kantorannya Bang. Jadi aku ngurus pembukuan, ngurus lemburan orang dan lain-lain juga. Itu istilahnya itu aku jadi asisten chief. Itu di mana dulu? Itu di XX1. Enggak, XX1 mana? Medan. Lu aslinya? Medan. Lu gede di situ? Gedenya di Medan. Tampilan udah begini? Udahlah. Hah? Udah. Di bioskop begini? Iya, tapi kan kalau misalnya di bioskop kan pakai seragam. Oh, pakai seragam. Iya, kadang kalau misalnya agak bandel dikit kan, koyak-koyakan dikit lah nih, makin panjang koyakannya gue buat. Oh, kok tarik-tarik gitu? Iya. Oke. Nah, ceritanya waktu lu kerja di bioskop itu kan gue denger, tunggu, ini cerita lucu nih, di bioskop itu ternyata banyak banget pelaku-pelaku mesum. Cuy. Banyak banget. Banyak bener ya? Dan aku ngeliat di mata kepalaku sendiri. Itu pakai ada CCTV? Ada CCTV, Nih, jadi lu cerita nih, lu cerita. Jadi gini Bang, Iya, kalau di bioskop itu ada namanya operator. Nah, operator itu bisa ngepantau semua studio. Di dalam yang kita nonton itu? Iya, bahkan iklan tuh dia yang ngatur semua. Oke. Nah, itu kan ada namanya infrared. Itu bisa ngelihat. Tapi penonton nggak tahu. Gue bilang. Nah, jadi aku pernah nih kejadian. Aku jaga, ya kan biasalah kan. Midnight Bang. Gue tengok kan, ini kok nggak betul ini bawa sarung ini ke dalam. Gue kira kan. Terus kok kepalanya kok makin lama makin ke bawah, ya kan? Yang bawa sarung siapa? Ceweknya. Ceweknya bawa sarung. Cewek bawa sarung. Tapi di dalam tas. Sarungnya buat apa? Biasa nutupin.
Gimana? Jadi ini kan cowok ya bang, ini cowok ya, ini cewek ya. Jadi dia udah ngambil ancang-ancang nih, kan lampu mati nih, udah pertengahan film, pertengahan film kan orang udah fokus tuh kan. Nah, ditaruhnya lah si sarungnya tadi ke cowoknya kan. Ke tapi ininya, kok lama-lama kepalanya hilang gitu kan. Kok hilang kepalanya bang? Udah. Serius lu? Iya. Kami ketawa aja lah yang bisa lihat. Udah gak tahu lah ngapain. Mungkin jatuh giginya. Itulah aku rasa bang. Iya kan dijari di bawah. Oh jadi di sana tuh ketahuan semua? Ketahuan. Bahkan dulu nggak usah di dalam bioskop ya bang ya. Nih kalau misalnya di bioskop itu kan nanti kalau ada ke toilet itu kan biasa ada tanaman-tanaman. Jadi anak-anak sekolah yang baru-baru puber-puber ini, yang masih ngerasain cinta tuh indah kali, lebih bagus dia makan teh kucing daripada dia nggak dapet cinta, ya kan? Nah, nggak mental lagi. Lanjut. Udah. Jadi gini bang, peluk-pelukan lah ya kan. Ini ngeliatin aja nih, aku ngeliatin aja kan sambil lihat data-data segala macam, sambil ngatur jadwal bioskop kan, jadwal film. Ini kok kayak nggak bener, gue tengok-tengok ya kan. Terus aku panggil lah teman aku yang security. Coba sini dulu. Lihatlah di monitor. Ini anak SMA nih ngapain ini? Kok peluk-pelukan ini? Kok makin lama makin hilang kepalanya gitu kan. Panggil lah. Oh nggak betul ini. Di mana? Katanya gitu kan. Oh kami pergo. Cuman. Oh cipokan di produk satu. Jadi orang tuh sebenarnya nggak tahu kalau di bioskop itu sebenarnya kamera. Termasuk ada infrared. Ini pengetahuan nih buat kalian ya. Jadi kalau lu pengen melakukan hal-hal yang mesum, lu harus tahu di situ ada infrared cuy. Bahkan di dalam bioskop ya. Ada makanya. Nah kalau kayak begitu misalnya ketahuan kena sanksi nggak? Nah jadi tuh anaknya itu berdua panggil ke kantor. Oh dibawa? Bawa ke kantor sama manajernya. Interogasi. Kalian ngapain kayak gini? Iya pak maaf pak, saya hilaf katanya kayak gitu-gitu kan. Nangis lagi. Nangis. Udah enak kan harusnya dia kan. Terus kayak ngedown lah dia bang. Pastilah. Ya kan. Pastilah. Lapor orang tua, telepon orang tuanya langsung. Oh jadi langsung ditindaklanjutin? Langsung ditindaklanjuti. Telepon orang tua dijemput sama orang tuanya. Malu. Oh. Malu. Alhamdulillah masih malu. Oh berarti tegas juga ya bioskop itu ya? Tegas lah. Kami kan senang sebenarnya. Kami tuh senang di atas penderitaan orang bang sebenarnya. Hal unik apalagi yang lu pernah terjadi di bioskop selalu kerja? Kalau misalnya bioskop, aku sering jaga midnight. Karena dulu aku kuliah. Kadang aku kuliah pagi jam 8 sampai jam 12, jam 1-nya udah di bioskop, jam 2 aku udah langsung kerja dong gitu kan. Jadi aku otomatis kalau misalnya midnight aku kena terus nih gitu kan. Midnight itu mulai film jam 12 malam. Karena kebetulan besoknya itu ada morning briefing jam 9, aku mau pulang nanggung lah. Karena kan aku ngitung omset kafe segala macam lama tuh. Kayak jam-jam 2 atau jam setengah 3 kadang. Itu pun kalau misalnya jaringannya bagus. Nah, iseng lah aku kan. Kayaknya bantuin OB nih seru juga nih. Ngutip-ngutip sampah. Karena kami gitu bang. Jadi misalnya nih ada sampah-sampah popcorn orang bang. Ya. Teknisi, operator sama OB. Kami ngumpulin tuh semua popcorn kami makan. Kami makan rame-rame bang. Serius. Sekompak itu dulu di bioskop. Kalau ada itu virus? Nggak tahu lah bang, udah lapar bang kami bang soalnya. Oh, jadi gitu kelakuan kelakuan kami tuh kayak gitu. Misalnya tuh kan ada popcorn karamel kan mahal bang, 55.000. Iya, kadang-kadang nggak mungkin lah bang, kami jual ginjal lah kami mah beli itu bang kalau tiap hari kan. Karena kan kalau misalnya di premier juga mereka cuma kayak tiga butir udah gitu, makan cantik kok. Kami kan makan kenyang bang. Ya kan? Ya kan? Dikumpulin makan kami rame-rame di situ. Kalau lihat tampilannya nggak nyangka gitu ya. Iya. Oh itu perjalanan lu dulu. Itu lu masih umur berapa itu? Itu umur 19. Itu lu sembari kuliah? Sambil kuliah. Oh jadi lu kuliah? Kuliah lah bang. Ambil apa dulu? Aduh aku banyak kali kuliah tapi nggak ada itu. Oh jadi lu pindah-pindah? Iya. Oh cita-cita lu dulu pengen jadi apa Mel? Sebenarnya sih pengennya kantoran. Oke. Iya. Terus kenapa lu bisa berubah menjadi seorang model? Itu lanjut lagi tuh dari XX1 itu. Dari XX1 karena aku pulangnya terlalu lama juga. Iya. Nggak lama aku pindah ke kayak produk-produk kayak untuk provider Indosat. Oh lu kerja di situ? Indosat tapi cuma sebentar. Itu juga magangnya kayak di Erafone gitu. Jadi kalau misalnya ada paket bundlingan beli handphone ini nanti kalau misalnya sekalian beli paket 12 bulan nanti dapat potongan diskon berapa? Aku dulu kayak gitu sempat. Terus akhirnya kenapa bisa dari situ bisa langsung jadi ke model ke Jakarta gitu?
Itu setelah dari Indosat lanjut ke BNI, ke Sebutnya bank. semua bank gitu. Oh iya. Iya. Maksudnya ke bank, Iya. kan? Terus nggak lama karena emang situasinya udah nggak enak ya. Apa yang nggak enak? Karena gini bang, aku tuh kerja emang beneran kerja gitu loh. Dan aku total kalau misalnya kerja nih, gitu. Tapi kayak banyak oknum yang kayak ngira kayak, alah si Meli nih kerja karena ada orang dalam pasti dia ada main sama ini main sama itu makanya karirnya cepet naik. Simpenan gitu? Oh berarti lu udah di gitu. branding seperti itu dari dulu? Iya, karena aku termasuk cepet bang. Dulu aku admin, nih di bagian credit and merchant. Nah aku tuh akuisisi mesin edisi. Tapi karena aku anaknya emang hobi kerja dan suka kerja, jadi kalau misalnya ada event-event kantor, aku selalu ikut gitu. Terus mereka lihat kan, kayak aku anaknya inisiatif lah gitu, ibarat katanya kan, kayak pakai feeling aja gitu. Oh, bapak ini kayaknya butuh makan ini, oh udah sediain aja lah gitu-gitu. Jadi kan mereka ngeliat tuh dari situ. Oke. Ya kan? Dari situ aku diangkat bang langsung jadi sekretaris pemimpin wilayah. Dan itu jadi omongan? Jadi omongan, karena kan terlalu cepet bang. Masa tiba dari admin, dari sales edisi, tiba-tiba langsung jadi sekretaris pemimpin wilayah? Lu akhirnya nggak betahnya di mana? Karena aku memang orangnya bodo amat ya. Aku nggak peduli sama orang bilang tentang aku, karena tuh aku emang kerja gitu loh, ya kan? Tapi lama-lama kok kayak nggak ada ketenangan batin ya, kayak dibicarain orang terus, gitu. Oke. Jadinya aku kayak mikirnya, duh capek ya. Terus aku nggak bisa jadi diriku sendiri kan. Karena waktu aku di bank, aku udah tatoan. Oke. Aku udah tatoan dan aku selalu nge-cover itu. Oke. Karena aku mikirnya gini. Nge-cover pakai makeup? Nge-cover pakai makeup. PR itu. PR makanya. Baju kena semua. Gitu kan. Terus. Karena kan aku nggak mau lah. Aku ngerusak image si bank itu tadi kan. Kalau aku kerja. Iya kan? Aku nggak mau lah kayak gitu. Aku kalau misalnya aku jelek di luar aja, jangan di dalam situ gitu maksudnya kan. Ya udah aku nggak tahan juga nih, gejolak juga kan. Aku nggak bisa jadi diriku sendiri nih. Gimana ya? Udah keluar tuh 3 bulan. Oh lu keluar akhirnya? Keluar 3 bulan nggak kerja. Aku cari nih bang. Kayaknya kalau di Medan ini nggak bisa berkembang karena orangnya. Aku bukan ngejelekin orangnya ya. Kadang tuh orang selalu ngelihat orang lain tuh dari sisi luar. Padahal dia belum tahu itu orang tuh gimana. Belum tahu dalam-dalamnya. Belum tahu dalam-dalamnya gitu. Harus kenal dulu dong, baru lu bisa ngejudge orang itu. Belum tentu loh orang yang tatoan, tindikan, apa segala macem jelek, enggak. Malah kadang banyak orang yang kayak penampilannya alim, nusuk dari belakang banyak. Banyak juga, ya, setuju. Nah dari situ aku udah mulai nggak enak. Aku cari nih loker. Kayaknya nih SPG-an deh. Aku cari loker SPG-an. Oh, berarti dari situ lu ke SPG ya? SPG sama Acer. SPG-nya di mana? SPG rokok. Oh, di Medan masih? Enggak, di Jakarta. Oh, akhirnya lu memutuskan berangkat ke Jakarta. Oke, SPG. Terus abis SPG nih? SPG, biasalah nawar-nawarin rokok kan, segala macam. Lu nawar-nawarin pinggir jalan? Aku ke Taman Puring. Pakai pakaian gini? Enggak lah, kan ada baju brandingan. Oke. Ke Taman Puring, ke pasar-pasar, ke Budi Luhur tahu? Yang di apa namanya busway-nya. Tahu. Aku nawarin tukang Gojek sampai aku di-videoin. Dandanan kayak begini? Iya. Dandanannya ya? Dandanannya ya. Aku nawarin nih sama tukang Gojek. Pakai. Harus, wajib. Oke, lanjut. Nawarin ke Gojek, di-videoin, dia nggak beli segala macam. Sampai ketawa-ketawa dia nge-videoin aku. Bagaimana perasaan lu? Sakit sih, maksudnya kayak gue cari duit ini gitu maksudnya ya. Dan gue ada target nih gitu kan. Lu nge-videoin gue kayak gini kan rasanya kayak agak apa ya bang ya? Rendahin dong kayak gitu. Terus digoda-godain lagi kayak gitu-gitu. Udah pasti kan pinggir jalan kan? Iyalah pinggir jalan. Ya udah tapi maksudnya ya namanya proses hidup kan. Ya udah tapi aku seneng gitu ngejalaninnya. Kenapa lu akhirnya seneng ngejalanin itu? Ya karena aku jadi tahu banyak hal kan soal kayak gitu. Orang kadang mandang SPG rokok, dia bisa. Enggak lah. Tapi pertanyaannya, ada yang bisa nggak? Ayo fair-fairan. Kalau itu aku nggak tahu ya. Mungkin ada, tapi aku nggak peduli lah. Itu individu lah. Aku nggak peduli, nggak mau tahu juga. Fair, kayak jawabannya gitu. Fair kok. Iya. Jawabannya fair. Iya kan? Tapi ini kan bicara tentang lo kan. Aku nggak. Tapi sulit dipercaya, Mel. Sulit emang. Nggak, maaf ya, bukan ngerendahin lo ya. Tapi sulit dipercaya. Tapi lo setuju nggak dengan hal itu? Setuju. Oke. Dan aku udah biasa maksudnya digituin orang. Tapi kan maksudnya aku kembali ke prinsip aku juga. Banyak kok. Kadang
yang minta-minta nomor apa segala macam kayak gitu-gitu, ngajak ini, ngajak itu, janjiin itu sama aku. Nggak aku ladenin. Oh, jadi lu beneran kalau kerja tuh fokus kerja gitu? Iyalah, Bang. Oh. Kan gitu. Iya, makanya gue pengen ngobrol sama dia nih guys, karena emang unik nih anak pemikirannya. Waktu itu kita ada partner bareng ya, bikin konten. Jadi obrolannya seru nih anak. Jadi lu kerja SPG bener? Iya. Kerja sampai akhirnya, bagaimana ceritanya lu akhirnya melangkah ke dunia foto model? Aku SPG asalnya di klub, gitu kan. Iya. Terus nggak lama ada yang ngeliat aku, dia bilang, kamu kerja apa aja nih? SPG-an apa aja? Kata dia kayak gitu. Aku SPG-an rokok sama minuman keras. Oke. Gitu, alkohol. Aku bilang gitu. Oh iya, kamu nggak mau coba jadi model? Ah, model apa? Oh, ada orang ketemu. Ada orang di klub malam. Di klub gitu. Oke. Model apa? Aku nggak bisa foto, Kak. Aku bilang gitu dong. Aku aja cuma foto check-in check-in lokasi SPG-an doang sama check out. Aku bilang kayak gitu. Untuk laporan report gitu kan, aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa, coba aja. Emangnya foto apa? Nggak, foto-foto kasual aja, kayak biasa gitu. Dia fotografer? Dia itu event. Oke. Event foto kayak gitu. Udah coba aja, nanti bisa sendiri tuh katanya gitu. Ya karena kan aku mikirnya, kalau coba boleh deh kayaknya. Tapi aku pikir-pikir dulu deh Kak ya, aku bilang gitu. Tanya bayaran nggak? Ya bayarnya hampir sama kayak Asheran sama SPG-an. Tapi kan bedanya kalau misalnya Asheran sama SPG-an kan hampir 1 harian. Iya. Oke. Kalau itu kan paling berapa jam doang. Oke. Nah pada akhirnya aku terjun lah ke dunia itu. Akhirnya. Oh, foto akhirnya. Akhirnya aku. Foto awalnya casual beneran? Kasual. Terus kenapa bisa akhirnya ada lepas-lepas? Namanya temen tadi ya. Mel, kenapa? Iya. Gak mau coba ini foto? Foto apa? Tomar itu apa? Foto kamar. Oh, foto kamar. Foto kamar. Atau kadang orang tuh suka ngomongnya tuh sesi 3. Apa sesi 3? Sesi 3 itu misalnya kan foto ada yang sesi 1 kasual temanya ini, sesi 2 kasual juga temanya ini, sesi 3 lingerie bikini. Oh, oke. Gitu. Lingerie bikini nih? Lingerie bikini. Nggak berani dong awalnya kan. Awalnya pasti karena aku nggak pernah pikiran ke situ. Belum pernah juga kan? Belum pernah juga gitu. Apa yang membuat kau berani? Aku disuruh temen aku lihat dulu. Oke. Aku lihat kan lokasinya gimana. Oh, tuh lihat apa nih? Lihat cewek di foto? Iya. Oh, jadi ada model. Kau lihat model itu di foto? Oke. Di dalam kamar itu ada makeup artist apa segala macam, fotografer gitu kan. Wah, kayak gini ya ternyata ya. Aman sih, tapi tinggal ngumpulin niat dan keberaniannya doang ini. Gimana caranya bisa foto berani kayak gitu ya? Iya. Gue juga awalnya bingung. Kok ini orang berani banget ya? Gitu kan? Iya, sama gue juga bingung. Kok ini orang berani banget ya? Foto kayak gini apa nggak malu apa? Apa nggak takut kesebar fotonya atau gimana? Kok bisa ya dia kayak gitu ya? Oh, masih make sense. Cara berpikir masih bagus kan, gue bilang. Terus lanjut. Abang, aku masih nggak kena LCD kok otak aku, Bang. Iya, masih bagus. Iya, maaf ya, bukan mau ini. Tapi menurut gue unik, karena waktu itu gue ngobrol sama dia, gue kaget loh. Menurut gue anaknya pinter gitu. Terus ya lanjut. Udah, tapi kan karena aku anaknya, agak degil ya bahasa Medannya. Agak degil dan mau tahu gitu. Kenapa jadi ini gue ambil ini? Santos mau gue minum. Gue pikir Santos mau gue minum. Nanti lidahmu jadi ganteng. Maaf Pak ya. Salfok. Santos mau gue minum Pak. Iya, lanjut. Udah kan? Mantap kali ya. Jadi kau lihat nih di foto-foto. Tapi aku penasaran. Rasa takutku tuh nggak sebesar rasa penasaranku lah, ya. Ibarat katanya. Yang penasarannya ini apa dari lunya? Maksudnya lu penasaran secara gue berani nggak sih? Atau gue bagus nggak sih di foto gitu? Yang mana nih? Yang mana? Dua-duanya. Oke. Dan itu kebetulan bukan cuma aku sendiri. Oke. Awalnya, jadi aku ada tiga temanku juga. Oh, berarti bukan orientasi cuma tentang dapat duit doang ini ya? Iya. Oh, ada kayak kesenangan sendiri. Oke, sampai akhirnya aku jalanin kan. Awalnya aku foto pertama kali tuh berempat sama temanku. Oke. Jadi kayak rame-ramean. Jadi satu aku kamar satu kamar 4 orang modelnya. Oke juga, nggak diapa-apain kok gue ternyata. Oh, lu foto lingerie, aman. Aman nih. Ada makeup artist, ada fotografernya juga nggak aneh-aneh juga nih gue mikirnya gitu kan. Profesional. Oke. Nah, boleh juga nih kayaknya diambil ya. Ya udah, gue ambil. Oh, dari situ. Gue ambil. Nah, akhirnya dari seksi ini kemana nih? Nambah lagi.
Oke, itu kebuka. Buka. Oh. Toples dan nude. Bayaran bisa beda berapa kali lipat? Nggak banyak-banyak sih sebenarnya, tapi Nggak kayak tahu kadang banyak. tuh itu lagi rasa penasaranku lebih besar. Apa yang kau penasaran kali ini karena buka semua nih? Kadang tuh aku ngelihat orang kayak gitu kan, kok berani ya? Tapi ketika aku kayak, coba aja Mel, coba aja toples. Aku coba gitu. Nyaman aku ternyata. Iya lagi gunanya siapa? Iya, terus lu nyaman gitu? Nyaman. Dan foto lingerie dan bikini itu ternyata aku nyaman. Aku suka foto. Pertanyaan gua, pada saat lu foto dengan lingerie bikini, apa yang lu rasakan dari diri lu? Kayak gue ngerasa jadi diri gue sendiri tanpa gue sadari. Oh, lu suka seksi? Iya. Lu kelihatan seksi ya? Gue pikir versi semua cewek suka kelihatan seksi ya? Enggak semua. Enggak semua. Ya kalau Oke. misalnya sama pasangannya pastilah ya. Oke. Terus kemudian pada saat lu tidak memakai apa-apa, lu merasa diri lu seksi juga? Terkadang ngerasa seperti itu. Heeh. Kadang kayak, kok gue jadi gini? Lucu lagi. Kok gue jadi gini? Kok gue jadi gini ya? Dia lagi gini. Kok gue jadi gini? Baju lu bangsa lu buka ya. Lu jadi gini, gua sentil jadi nih. gini? Tenggorokan Jadi lo. gini ya gue kan? Iya, terus. Ini kok udah biasa, tapi kok kayak nggak seperti apa yang gue pikirin nih. Gue kok makin lama makin kesini. Gue Apa mikirnya gitu. yang seperti biasa lu pikirin itu apa? Kayak, aduh anjing, kenapa gue jadi kebuka banget kayak gini semuanya? Padahal gue niatannya cuma kayak, ya udah gue cuma sebatas bikini lingerie doang. Ke bawah. Ke bawah bang, dan itu emang ke bawah. Makanya kalau misalnya ada teman gue misalnya yang baru-baru nih foto kasual, terus gue ngelihat dia tiba-tiba udah ke lingerie bikini, gue udah bilang sama dia, lu mikir-mikir dulu mau masuk ke dunia itu, karena pasti lu ke bawah deh. Awalnya memang lu niatnya cuma mau lingerie bikini doang, tapi nggak lama pasti lo ke bawah bakal yang lebih-lebih lagi. Sampai ke naked lah ya. Dan itu kadang banyak konsepnya bang. Oh banyak konsep ya? Temen gue ada baru kejadian. Dia foto, dia nggak tahu kalau misalnya nude-nya itu konsepnya BDSM. Lu bayangin dia masuk kamar tiba-tiba itu ada alat-alat BDSM di situ. Kayak pecut? Pecut yang apa? Borgol-borgolan. Hah, gimana coba itu? Dildo nggak? Dan ada. Oh. Kayak Terus dia gimana? kayak gitu. Dia langsung nelfon salah satu fotografer senior. Om, ini gimana om? Gue takut deh. Ini gimana nih om? Lu jagain gue deh. Kalau gue kenapa-napa, nanti gue langsung telepon lu ya. Kayak gitu. Dia takut kan pertama kali kan? Iya. Terus. Ya udah, untungnya emang gak kenapa-napa. Tapi nggak banyak kok. Maksudnya nggak jarang juga yang dapat pelecehan juga dari situ. Lu pernah dapat pelecehan? Pernah? Lu diapain? Kebetulan gue mau foto nih, emang mau foto, tapi foto itu kan ada banyak macam bang. Ada yang event, ada yang private. Nah private ini kadang ada yang one by one sama model, dan ada muanya juga. Ada juga yang kayak 2 fotografer atau 4 fotografer paling banyak sama 1 model. Ada juga yang kalau event paling 5 orangnya. Yang paling bahaya one on one dong. One on one, dan gue itu one on one. Gue minum kayak biasa. Karena kan gue mikirnya, Tapi lu udah pernah one on one sebelumnya? sering. Oke, nah di kejadian ini lu mengalami kejadian apa nih? Gue kayak biasa, datang, gue suruh dia pilih baju, ya kan? Minum, biasa, ngobrol-ngobrol, dia gini tangan gue. Gue minum kayak biasa. Dia mainkan tangan lu? Gini. Oh. Nah, gue minum 2 atau 3 sloki, gue biasa-biasanya gue gitu. Gue gak sadarin diri. 7 jam. Gue di sini. Belum ada ganti baju. Jadi itu minuman ada sesuatunya Gue dong? gak tahu. Oke, lu nggak tahu ya? Gue nggak tahu apa-apa. Jadi lu hilang kesadaran tuh? Iya. Belum ganti baju? Belum. Terus apa yang 7 terjadi? jam. Apa yang terjadi? Itu gua foto itu harusnya startnya dari jam 9. Kalau 3 jam berarti jam 11 ya? 9, 10, 11 gitu lah ya. Nah, jam 8 gua start foto. Berarti selesai foto paling lama jam 11 lah. Kurang 3 lebih. jam. Ya kan 3 jam. Nah, gue bilang sama dia dari awal gue ketemu, Kak, gue jam 11, gue langsung mau pergi ya. Gue ada perlu sama teman gue mau ketemu teman gue. Padahal nggak ada sebenarnya. Tapi gue ngejaga diri gue, gitu kan. Oh ya udah gitu kan, udah minum dia gini tangan gue nggak sadarin diri lagi tuh, bangun udah jam 4 atau jam 5 pagi, gue di tempat tidur, Baju? kepake,
lagi. Jadi what happened nih? Aduh. Gue nggak tahu apa yang kejadi sama gue. Sumpah, gue cuma pakai celana dalam doang. Lu nggak ngerasa apa-apa? Gak ngerasa apa-apa. Gue bangun kayak azan gitu, kesentak. Kaget dong gue. Duh, ini jam berapa? Ini jam berapa? Gue langsung nyari handphone gue. Mana handphone gue? Udah di samping gue ternyata. Gue lihat jam. Kok udah jam segini? Gue kan udah niatin pulang jam 11 gitu kan. Orangnya kemana? Orangnya nyantai di sofa nonton TV. Kenapa Mel? Santai aja. Lah, gak gitu Kak. Gue udah janji sama teman gue jam 11. Kok gue bisa tiba-tiba jam 4 kayak gini? Gue gak biasanya kayak gini. Gue gak biasanya kayak gini. Gue bilang gitu. Gue harusnya udah pulang ini jam segini. Gue bilang gitu. Gue harusnya udah di rumah. Gue bilang kayak gitu. Dia santai. Buru-buru amat Mel. Udah santai aja. Ya gak bisa gitu dong Kak. Gue harusnya udah pulang jam segini. Gue gak pernah kayak gini. Langsung gue. Aduh, handphone gue lobet lagi kan. Ya udah, terus dia ngambilin charger ke gue cas handphone gue langsung pakai baju. Lu nggak nanya, lu ngapain gue nih, apa gitu, nggak ada? Gue nggak ada kepikiran lagi, pokoknya gue langsung mesen Grab, gue mau pulang gitu. Ketemu sama, aduh, kayak gitu lah pokoknya. Ketemu lah sama sok-sok orang lah yang emang ada di samping gue kan, yang selalu support gue. Terus kayak ternyata dia udah nungguin gue udah lama. Sama gue foto, dan selama gue nggak sadar dia udah ada di hotel itu nungguin gue. Dan waktu gue udah pakai baju, gue udah panik. Gue sebenarnya nggak inget tuh. Gue mikir, gue kan biasanya pakai BH yang strapless gitu kan. Terus gue baru inget, gue nggak ada pakai BH waktu itu karena gue udah pakai baju yang emang udah cup brand-nya ada gitu kan. Terus gue gini, pakai baju cepet-cepet langsung gue pesan Grab. Gue buka pintu, ada tuh orang. Temen lu? Pokoknya orang yang lu deket lah. Orang itu lah, yang berjasa lah dalam hidup gue lah. Terus, lo kenapa? Kata dia kayak gitu. Lo kenapa nggak balik-balik? Lo bilang kan mau balik jam segini, dia nyariin gue gitu kan. Dan gue nggak ada ngasih info apapun soal kamar nomor berapa, lantai nomor berapa, gue nggak ada. Gue cuma kayak ngasih tahu Sherlock aja udah. Nah temen lu itu akhirnya si cowok itu masih ada di dalam? Si cowok yang foto? Masih ada di dalam. Dan gue gak ada kepikiran apa-apa, gue masih bisa bilang sama dia, Kak gue balik dulu ya, gue mau pulang, gue harus pesen Grab, gue udah dijemput sama Grab, gue bilang kayak gitu. Itu bukannya udah ada sesuatu terjadi gak sih? Maaf ya. Enggak, tapi gue udah, gue gak ada kepikiran lagi apa yang terjadi sama gue. Iya gue ngerti. Kayak gue. Dulu gak mau pikirin itu? Kepikirannya waktu gue udah balik. Tapi gue nggak mau terlalu nunjukin banget, gue nahan diri gue. Kayaknya gue tadi masih pakai baju gitu. Gue belum sempat ganti baju, kenapa gue tiba-tiba udah diselimutin kayak gini gitu kan? Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi di situ. Gue udah kayak, aduh apa yang terjadi, gue ikhlas dah. Aduh gue nggak tahu lagi mau ngomong apa gue. Udah gitu, udah nggak bisa lagi bang ngomong apa-apa gitu kan. Dan gue bukan tipe orang yang ibarat katanya gue dilecehin, gue bisa ngomong sama semua orang gitu, enggak. Kecuali gue emang ditanya. Karena gue mikirnya gini, itu udah resiko kerjaan gue. Dan emang penampilan gue yang emang rada barbar gitu kan. Jadi kalau misalnya seandainya orang gue ceritain, ada dua sisi. Satu emang kasihan, satu emang ya wajar aja lo kayak gitu, penampilan lo aja kayak gitu, lo kan ngundang-ngundang orang. Bener kan? Nah makanya karena gue mikir kayak gitu, jadi gue mendem semuanya sendiri. Serba salah jadi lu ya? Serba salah bang. Gini loh bang, kalau menurut gua, semua orang itu pasti punya ketakutan dong. Lu beda loh, lu emang mau sama namanya lu diperkosa. Bukan cewek aja. Lu kalau misalnya cowok lu tiba-tiba diperkosa sama orang yang gak lu kenal dan lu misalnya lah jauh nih umurnya di atas lu, tiba-tiba lu digrepe-grepe, apa lu gak takut? Iya paham gua. Pasti kan? Makanya kayak gue serba salah kalau gua apa segala macam. Pasti orang wajar aja lah lu diginiin, orang lu aja mancing-mancing, tampilan lu aja kayak gini, ya pasti aja lah. Ya nggak mungkin lah lu nggak digituin. Alah paling lu juga ya mancing-mancing tuh orang kan kayak gitu. Jadi salah lu kan? Jadi salah gua, dan gua maksudnya sebelum gua jauh terjun di dunia ini, gua udah mikirin itu. Bahkan kalau seandainya foto-foto gua tersebar, gua udah konsekuensi gua. Iya, tapi kalau bisa kita bicara tentang hal yang tadi, lu nggak berusaha untuk mencari keadilan buat diri lu gitu? Atau ya udah selesai di situ, gue pendam semuanya karena ada dua hal tadi yang lu bilang kan. Ya udah begitu aja. Ya udah gue ikhlasin aja gitu.
Ya tapi maksud gue gini, ya semoga kejadian yang gue alami jangan kejadian sama orang lain lagi. Semoga dia kena karmanya aja. Dan gue percaya kok kalau misalnya gue nggak harus ngebales orang itu bang. Gue sering kok digituin orang, maksudnya kayak orang nyakitin gue nggak pernah ngebales. Ngapain gue harus ngotorin tangan gue? Kalau gue bales, sama dong gue sama dia. Ya kan? Biar Tuhan aja yang jawab. Gue shock sih denger cerita barusan tuh. Gue merinding. Sorry ya, maaf banget ya. Gak apa-apa. Lu bercerita sembari menahan rasa, soalnya gue jadi nggak enak gitu Gak loh. apa-apa. Dan maksudnya gue juga gini. Gue juga pernah dilecehin orang waktu gue pakaian tertutup sama sekali. Gue ke pasar. Oh pernah juga? Pernah, waktu di Medan. Dilecehin gimana dulu? Gue jalan. Gue pakai baju biasa, baju pakai hoodie. Gue malah pakai hoodie, pakai celana panjang. Pagi-pagi tuh. Gue ke pasar. Karena gue dulu ada pelihara marmut. Jadi gue kan mau beli selada tuh dulu tuh. Umur ceritanya. berapa itu? Itu umur 20. Oke. Udah gede lah. Dia bilang gini sama gue. Neng, bisa berapa? Bisa berapa? Terus dia kayak nawar gue. Terus? Sambil dia jalan. Apanya yang mau ditawar, kan lu pakai hoodie? Gak ngerti. Gue gak ngerti bang. Gue aja gak paham. Apa nih orang gila? Gue mikir kayak gitu kan. Nah, lu tahu gue pikir udahlah orang gila udah biasa. Banyak orang gak waras, orang yang waras ngalah aja lah. Gue mikirnya kan kayak gitu ya. Gue anggap angin lalu tuh. Terus? Masuklah dia gue di sini, dia jalan di sini sep. Yuk katanya. Ini lu dipegang? Iya. Terus? Gue geter dong. Iya sih. Geter iya dong. sih lagi. Gak bisa ngapa-ngapain dong. Kayak. Iya. Lemas. Aduh ya. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang kayak gitu. Aku gak bawa handphone masalahnya posisi saat itu. Aku total jalan kaki bawa uang recehan. Kan cuma membeli selada doang buat marmutku. Dan gak sepantasnya lu diperlakukan seperti itu. Karena ibarat katanya kalau misalnya tadi aku itu kan emang aku pakaian terbuka tuh. Ya. Ini kan aku udah sopan nih, udah pakai hoodie, udah pakai celana panjang gitu kan. Salahnya di mana? Oke. Makanya kalau misalnya aku bilang aku tertutup juga udah pernah, dan aku semenjak kejadian itu aku langsung hijaban. 3 bulan aku gak keluar rumah. Itu posisi aku nganggur. Ya 3 bulan itu. Oh iya. Sekalian aku hijaban udah. Tapi kan aku mikir, nggak mungkin lah kayak gini terus lah, mau sampai kapan gitu kan? Iya. Lawan lah, bisa. Nah kalau sekarang ini kamu kepengennya tuh sebenarnya akhirnya jadi apa dengan semua pengalaman kamu di dunia model, kejadian-kejadian aneh, kan banyak nih kau pengetahuan ya. Aku pengen tahu nih cara berpikirmu, kamu pengen jadi apa, kedepannya gimana? Aku cuma pengen kayak jalanin hidupku aja sebenarnya. Mengalir gitu aja? Ngalir aja kayak gitu. Nggak ada gitu. tujuan kau? Kalau tujuan paling cuma pengen apa ya bang ya, ibarat katanya. Nafkahin keluarga ya? Iya, itu doang. Demi beban ini ya? Keluarga tahu nggak ini kamu kerja model segala macam? Awalnya aku sembunyiin, tapi kan ya sepandai-pandainya tupai ngelompat kan jatuh juga kan? Iya benar. Iya, ketahuan juga. Sempet ribut? Sempet lah, pastilah. Oh berarti banyak juga nih pengalaman hidup kau ya? Sampai akhirnya lu sekarang konsisten dengan seorang model yang kita bisa bilang seksi. Pandangan masyarakat kan banyak banget nih. Pasti banyak hinaan juga nih yang nyambut ke lu nih ya kan? Itu lu nggak geter? Jujur aku nggak pernah bangga. Aku nggak pernah bilang sama orang kalau aku model. Nggak ada yang aku banggain maksudnya. Maksudnya aku nggak bangga dengan profesi itu sebenarnya. Aku selalu bilang sama orang aku asar sama SPG-an. Terus kalau serangan-serangan mental yang diberikan netizen ada nggak? Banyak nggak? Banyak sih, tapi ya aku mikirnya ya serah kalian lah mau ngomong apa soal aku. Aku yang penting hidup aku cuma satu. Aku nggak mau hidup ngerugiin orang. Aku kalau seandainya rugi, aku rugi sendiri. Nggak mau nyusahin orang lagi. Oke, itu kan itu gitu. prinsipmu Prinsip ya? aku. Prinsipmu ya? Iya. Nah, pertanyaannya adalah di dunia model itu kan banyak sekali kerap dengan pemikiran-pemikiran negatif. Iya. Karena ada oknumnya ya, Iya, ada oknumnya di mana mereka itu jadi simpanan. Iya. Itu nomor 1 dulu ya. Iya. Pertanyaannya, kenapa kok nggak tertarik untuk memilih jalur itu? Kan tadi kau bilang kok nggak. Sebenarnya gini bang, kalau misalnya ditawarin jadi simpanan aku, ada beberapa yang nawar aku. Gue percaya. Pasti Tapi ada. kan balik lagi ya maksud aku ya kayak gitu. Lu jadi simpanan nih.
emangnya lu bakal tahu lu sampai berapa lama lu dikip sama dia? Mungkin dong kalau misalnya ada cewek yang lebih cakep lagi dibanding lu atau ada hal-hal baru lagi yang dia ngerasa lu udah nggak interesting lagi sama lu, ya lu dicampakin kan? Betul. Lu mau jadi apa? Udah nggak sama dia lagi, mau jadi apa? Cari cowok lain lagi. Cari cowok lain lagi. Gitu-gitu terus hidupnya. Iya. Aku belajar dari pengalaman hidup mamaku sebenarnya. Aku pokoknya gimana pun caranya, kalau seandainya aku udah berumah tangga, ataupun terjadi suatu hal yang tidak mengenakan dalam rumah tanggaku, aku harus bisa berdiri di kakiku sendiri. Even aku udah punya suami, aku harus ada pekerjaan sendiri. Oh, simpanan ini tidak mandiri ya sifatnya ya? Iya. Berarti kan dia memanfaatkan orang lain, sementara aku nggak bisa manfaatin orang lain, Bang. Oke, cukup make sense tuh. Hatiku nolak, sebenarnya bisa. Bisa aja kalau aku mau. Sebenarnya lebih rapi loh, Bang, kalau aku jadi simpanan orang. Aku nggak harus foto-foto seksi, nggak harus ibarat katanya. Lu nggak lebih kelihatan, maaf ya, murahan. Iya, sebenarnya kan nggak harus beradu argumen dengan hatiku sendiri. Duh, ini gimana ya? Kalau gue masuk kamar gue diapain ya? Gue bakal diapain ya? Gue bakal diapain? Gue harus gimana? Gue harus gimana gini? Gak harus adu argumen, Bang. Aku nangis kok awalnya sebenarnya foto-foto kayak gitu. Ya tapi gimana? Aku dapatnya pekerjaan yang itu. Dan gara-gara itu, aku bisa ada di aku sekarang kan? Ya kan? Paham. Aku juga ngelakuin hal itu, ya kenapa? Karena cuman itu kerjaan yang ada untuk aku. Tapi kan pekerjaan banyak. Bisa kerja ini, bisa kerja itu. Kenapa nggak memilih? Pasti akan ada yang jawab kayak begitu. Ada. Ya tapi masalahnya kan emang aku nyaman juga satu sisi kan. Kerjaan seperti itu. Dan karena aku nggak harus menyembunyikan jati diriku. Aku nggak harus menyembunyikan tatoku. Kan gitu. Dan itu sulit untuk diterima. Sulit. Itu yang menjadi dilema ya. Aku suka kerja kantoran. Tapi ya tau lah, kerjaan kantoran sekarang kan susah. Apalagi pemerintahan. Ada tato. Wah, nggak bener nih pasti gini segala macam. Enggak, ini problemnya adalah cap yang udah nempel di lu. Untuk keluar dari cap ini susah. Nih. Ibu rasa kan? Jadi mau kerja di mana pun, Bang, emang udah jelek aja gitu bawaan orang sama Iya, karena lingkungannya udah nggak ngasih lu kesempatan. Benar. Oh iya. Makanya. Udah susah karena kalau ketika cap itu melengket, itu berat itu. Untuk keluar dari cap itu susah. Karena kita kan punya sudut pandang sosial. Benar. Iya. Walaupun sebenarnya yang paling tahu lu ya lu dengan Tuhanmu. Iya. Ibaratnya kayak begitu. Iya. Nah, kalau misalnya kayak tawaran-tawaran untuk perempuan bayaran gitu ada juga kau. Ada. Kenapa kau tak ambil? Bang, gini lah. Apa kok nggak serem juga kalau tiba-tiba harus berhubungan badan sama orang? Nggak kau kenal dia siapa? Kau nggak tahu dia latar belakangnya siapa? Kok misalnya tiba-tiba dia sebarin kau, dia udah pernah sama aku, Nih, lihat nih, ada chattingannya. Gimana? Oh, itu kok takut itu? Iyalah. Dia nggak takut itu. Nggak tahu lah, Bang. Kalau itu dia lah, personal dia lah ya. Iya. Tapi kalau aku takut, jujur. Dan aku nggak, Bang, gini ya. Kalau mau berhubungan sama orang itu, apa ya? Bisa kok. Lu tiba-tiba berhubungan sama orang yang gak lu kenal. Lu gak tahu dia siapa, lu gak tahu dia hatinya baik atau enggak. Gue gak bisa, Bang. Oh, berarti lu belum sampai terlalu jauh di situ ya? Yang foto doang lu agak kejauhan. Iya, itu doang yang agak menyimpang dikit. Soalnya begitu lu masuk, jauh itu. Iya. Jauh. Tapi lu tahu itu, kalau lu masuk jauh itu. Iya. Toh aku maksudnya hidupku biasa-biasa aja juga. Aku nggak terlalu ngejar yang kayak gengsi-gengsian kayak gitu. Enggak. Mas, ini angkot kok aku kadang. Sumpah, Bang, ada terakhir kali kau tahu aku naik angkot. Gue gak kebayang dia naik angkot anjing. Aku naik angkot ada vodka, Bang, depannya 2. Kebayangin kayak gitu. Masih ada fotonya. Ada gila-gila. Ada sakit-sakitnya bocah. Lu gak kepengen ini nggak, Mel? Maksudnya dengan semua pengorbanan yang gini loh, Mel, cara berpikir yang pernah gue dapat dari beberapa yang pernah gue interview ya. Mereka kan udah rugi banyak nih. Malunya juga udah kesan derajat sosialnya juga direndahkan ya. Paling nggak gue kaya deh untuk penghiburannya kan ya kan gitu kayak bener dong, Mel. Lu nggak berpikir sampai ke sono, Mel? Gak ada sih, Bang, maksudnya kalau misalnya kaya pun ya, kalau misalnya duitnya kayak gitu-gitu juga, Bang, aku nggak bilang kayak hasil duitku juga yang bakal bagus banget dan ibarat katanya bersih gitu, nggak juga sih dengan pekerjaan aku itu maksudnya. Tapi kalau misalnya lu ngejar kaya, lu batas kaya tuh semana sih, Bang? Beda-beda kan, tiap orang kan kaya. Beda-beda. Dan kekayaan tuh kayak bisa dia ambil kapan aja kan, Bang?
Oke. Kalau Tuhan udah berkehendak, miskin lo. Miskin kan? Masih bisa diselamatkan nih. Masih bisa diselamatkan, guys. Masih bisa diselamatkan. Iya, masih bisa diselamatkan ini. Iya. Miskin kan? Iya. Kalau gue pikirnya gini, Bang. Foto, aku nggak pernah nyesel sama sekali aku foto. Karena kayak, itu batu loncatanku loh, Bang. Iya. Kalau aku nggak foto, nggak mungkin, Bang. Aku kayak dipanggil orang, cerita tentang pengalaman. Nggak ada sesuatu hal yang, walaupun itu sakit sama aku ya, nggak pernah aku kayak mikir kayak, coba waktu bisa diulang. Pasti aku nggak bakal kayak gini. Kalau aku udah minta ubah itu semua jalan hidupku, beda lagi ceritanya nanti. Pasti aku nggak bakal kayak gini juga. Menarik. Ada pekerjaan yang terlihat rendah di mata masyarakat, tapi disyukuri oleh pelakunya. Ada pekerjaan yang terlihat tinggi di mata masyarakat, tapi tak disyukuri oleh pelakunya. Menarik loh, ya kan? Hidup tuh dengan realitasnya menarik sekali loh. Nah, pertanyaannya, kalau one day lu udah punya anak lah, anggaplah segala macam, lu kepikiran nggak kalau misalnya anakmu cewek, terus dia jadi kayak kamu, foto berani sampai foto naked segala macam? Aku nggak bakal kalau seandainya aku punya anak, aku nggak pernah mau ngelarang anakku. Tapi kalau misalnya nanti bikin malu kamu gimana? Aku nggak bakal malu sama anakku. Yang penting dia jujur sama aku, dia ngomong apa mau dia. Aku cuma ngarahin aja. Aku nggak bakal mau larang-larang gitu, Bang. Karena gini, makin dilarang, pasti makin dibuat. Coba kasih pengertian aja. Gak usah marah. Ngomong pelan-pelan aja. Misalnya dia, Mah, kalau misalnya aku foto kayak gini gimana ya? Oh, kalau misalnya kamu foto kayak gini, nanti konsekuensinya kayak gini. Kamu berani, kamu siap sama konsekuensi itu. Tapi kalau mau coba, ya udah coba aja. Tapi udah terima nggak dengan konsekuensi itu? Dengan apa yang dicap orang tentang kamu kalau misalnya kamu foto kayak gitu? Pasti kan dia mikir. Kalau dia jawab gini, kok mama tahu? Ya aku bilang, aku jujur aja lah sama dia. Ya mau kayak mana Mbak sih kan? Ya aku ya jujur aja, karena aku kan pasti ada jejak sosial kan? Iya, bingung kan iya, jawabnya. Kan? Ya udah aku bilang aja. Ya karena mama udah pernah ngalamin. Oh, lu akan jujur? Iyalah. Wow. Iya kan? Apa yang mau ditutupin? Pasti dia lebih bagus dia tahu langsung daripada dia tahu sendiri lebih sakit, Bang. Lu prinsip yang lu tidak boleh langgar apa sih akhirnya? Ya jangan ngerugiin orang lain aja. Contoh? Jangan morotin orang lain, jangan morotin, cakep. Ya kan, jangan morotin orang lain, jangan memanfaatkan kebaikan orang lain. Gue suka lagi. Ya kan? Jangan lakukan hal yang kalau lu nggak suka itu terjadi sama lu lakuin sama orang lain. Cakep. Ya kan? Bagus. Nih, lu nggak suka disakitin orang, jangan nyakitin orang. Yeah. Lu nggak suka dimanfaatin orang, jangan manfaatin orang. Gitu kan? Kita semua shock ini denger dari mulutnya dia ya. Iya. Cakep. Gitu doang. Jadi ini prinsip-prinsip yang jadi pegangan lu gitu. Apa yang akhirnya menjadi batasan seorang Melly nih dengan pekerjaan lu, dengan kisah hidup lu yang membuat lu pernah ada di titik terendah dalam hidup lu tuh apa? Aku tuh dulu keluar dari rumah nekat. Oh, agak lawan-lawan orang tua? Ya, karena ibarat kata aku kan broken ya. Oh. Ya. Terus aku nggak betah sama situasi rumahku yang emang nggak bagus lah ibarat katanya buat kesehatan mental gue ya. Oke. Jadi aku agak mental breakbeat dikit, Bang. Mental breakdance ya? Iya. Mental breakdance ya. Iya. Kamu berapa bersaudara? 3. Oke. Aku Kamu 3. anak ke? Aku anak pertama. Oke, lanjut. Nah, aku takut nih kalau misalnya aku tetap stay sama mamaku. Aku kan bangsa yang nahan. Ya. Aku takut aku nahan. Keucap kata-kata yang nggak harusnya aku ucapin sama orang tua. Jadi bagusan aku ngejauh dari orang tuaku. Tunggu aku tenang, baru aku balik ke rumah. Rencana aku kayak gitu. Oke. Itu aku nggak bawa apa-apa. Kok pergi aja gitu? Gak ada, pergi kayak gitu aja. Aku tinggal motorku di rumah. Jalan aku naik Grab. Kalau nggak naik angkot. Udah biasa kerja kasar ya. Anaknya maksudnya udah biasa. Iya, paham gue. Iya, gitu loh maksudnya. Aku tidur di kos-kosan yang emang kayak angker gitu loh, Bang. Kayak yang kamar mandinya di luar gitu. Nggak ada, itu dulu aku nekat. Aku kalau misalnya aku udah niat, pokoknya aku harus keluar dari kayak gitu. Apapun kejadiannya nggak peduli aku. Itu nggak ada kasur, nggak ada. Aku tidur di tikar tipis itu, tahu nggak sih? Yang untuk piknik kita. Ini pas lu keluar dari rumah? Di kosan. Kosan siapa? Kosan aku ngekos sendiri. Oh, kamu ngekos sendiri. Kamu tidur di tikar gitu? Iya.
Tikar yang tipis sekali, lebih tipis dari pertemanan itu loh. Berat juga perjalanan hidupnya. Iya, sampai pertemanan setipis tikar loh dia tidurin loh ya. Iya tipis. Bang kayak gini loh, aku udah mikir kayak, ih bodo amat lah, yang penting besok aku kerja, nanti tinggal nunggu gajian, aku cicilin nih, aku beli tikar, aku beli kipas angin, aku nggak ada kipas angin juga di situ. Tapi aku nggak bisa ngeluh bang, konsekuensinya udah harus ku tanggung dong. Aku keluar dari rumahku, ya aku harus tanggung lah semuanya. Ya istilah gue, lu lebih memilih untuk tidak menyakiti perasaan mama lu. Lebih baik lu menderita dalam perjalanan itu. Iya, biar mamaku nggak tahu aku kayak mana. Orang yang paling lu pengen bikin senang akhirnya siapa? Ya orang tua lah. Mama kau? Iya. Apa yang lu pengen sampaikan ke mama lu sebenarnya dari semua perjalanan proses hidup lu tuh? Aduh, gimana nih gue ngomongnya ya? Aku tuh sebenarnya sayang banget sama mamaku. Pasti. Tapi aku minta maaf ya, kadang emang jalan yang aku pilih kadang salah. Dan aku kadang jengkel gitu ya, nggak mau dengar kata orang tua. Tapi aku sama sekali nggak ada niatan buat nyakitin sebenarnya. Semua juga gitu kok. Iya, gitu kan. Ya aku coba pengen yang terbaik aja buat mamaku, udah gitu doang. Dia paling benci nih nangis, gue gak mau bawa ke sana deh. Iya. Sekarang gini nih. Tadi kan lu bilang, gue ada berapa waktu ini udah mulai mikir nih bang. Kayaknya gue udah mau ganti image. Iya. Bener ya? Iya. Tujuannya buat apa? Secara nggak langsung kan dengan aku kayak gini, orang tua aku pasti kena imbas kan. Walaupun aku nggak pernah nge-spill orang tua aku. Tapi kan orang-orang terdekat, lihat tuh anakmu tuh kayak gitu. Nggak betul kalau ngurusinnya kan. Ya dihina-hina lah. Iya pasti. Padahal sebenarnya didikan orang tua aku nggak kayak gitu. Ya itu keputusan. Akunya yang salah sebenarnya. Tapi aku nggak suka aja gitu loh maksudnya. Kayak aku yang salah kalau seandainya kalian nggak suka sama aku aja, jangan orang tuaku atau keluarga aku yang kena gitu. Mereka tuh udah bimbing aku tuh baik kali loh gitu maksud aku. Tapi lu paham realitas nggak sih? Itu pasti akan terjadi. Dan itu aku tahu pasti bakal terjadi. Makanya aku mikirnya gini. Itu sebenarnya aku foto-foto kayak gitu, aku mikirnya udah batu loncatan aja. Aku juga mau ke jalan yang lebih baik kan. Toh ibarat katanya dari aku foto-foto kayak gitu, aku mulai dapat endorse, aku mulai dapat ini, dapat itu, dapat program, dapat apa segala macem. Terjun ke dunia host dan lain-lain. Iya. Kan bener kan bang? Ada otakmu loh. Ada bang, tapi kadang nggak aku pakai, itu aja. Instagram kok kan sering hilang itu kan. Iya lagi. Tolonglah foto-fotonya Wak ya. Iya. Inilah agak aku tutup-tutup lah. Pascol pasti nggak suka, tapi paling nggak baik untuk kebaikan kau nanti. Iya, itulah ya. makanya aku mikir keluargaku juga kan. Iya. Aku mikirnya kayak ya aku batu loncatan dulu lah nih gitu kan. Mohon maaf lah nih Ma, maaf kali aku kayak gini dulu lah, bentar aja lah. Mohon maaf lah, bentar aja. Tapi aku janji sama diriku sendiri, aku pasti bakal berubah ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi mungkin sekarang belum waktunya. Perlahan lah aku ubah. Gitu loh. Iya, cewek sih paling tahu waktunya. Nggak perlu gue kasih tahu atau gue tanya kapan waktunya karena mereka akan tahu sendiri. Tiba-tiba ada kejadian aja ya kan? Iya. Itu gue percaya itu. Gue mau nanya nih, Wak. Ini kepo-kepo gue ya. Kepo-kepo netizen, Wak. Biasanya cewek-cewek kayak lu pasti ini pertanyaan standar. Banyak nggak orang-orang yang public figure, kontak-kontak you, berusaha untuk DM gitu? Ada yuk? Ada. Centang-centang biru. Ada lah. Ada yang gue kenal nggak, Wak? Kayaknya nggak ada lah bang yang kau kenal bang. Nggak apa, kau sebut aja nanti kubip nih, Wak. Beneran. Siapa ya, Wak? Nggak ada, Wak. Ya kayak gitu-gitu aja lah. Nama. Aduh, nggak tahu. Dan kubip kok. Demi Allah, kubip. Duh, kau tahu nggak sih? Siapa? Yang kemarin yang aku bilang cerita tuh. Yang mana? Kemarin. Siapa? Ada yang main basket tuh. Kenapa sih namanya? Aku lupa. Ada ada pemain sinetron tapi nggak pernah aku gubris. Males aku job-job kayak gitu. Job-job DM orang kayak gitu. Kalau cowoknya ganteng gimana? Ganteng loh itu. Ada yang pemain FTV itu. Dia kayak main FTV-an gitu. Terus kayak dia nge-DM aku beberapa kali, Mel kegiatannya apa kabar, salam kenal. Nggak aku jawab loh bang, sumpah. Aku malas kali job-job kayak gitu. Biasanya kan minimal kita kalau suka fisik tertarik kita balas gitu, lu nggak? Bang, aku nggak pernah kerjaan aja kadang nggak aku balas. Lu kalau cowok kayak gitu yang bisa bikin lu bergetar gitu ya, mau balas gitu, kayak gimana jadinya? Gak tahu bang, aku main feeling aja pokoknya semuanya. Oh, pakai feeling? Iya, jadi kalau misalnya aku rasa kayak, kok kayaknya nggak betul ini anak ini ya, nggak usah lah aku balas. Oh, jadi kamu ini tipikalnya suka cowok yang bad boy atau cowok yang baik-baik? Suka bad boy, tapi jangan bad boy kali lah. Karakter cowok secara fisik di Indonesia, you siapa? Vincent. Rompis ya? Iya. Oh iya, lu udah cerita sama kan gua. Cerita, karena apa?
Apa ya bilangnya? Bagaimana sih lu bilang kemarin? Enggak, buat keringat buntat aja gitu rasanya. Vincent tuh apanya sih? Banyak yang Bang, sumpah, aura Vincent tuh kayak, aduh, kubungkus kok ya, kayak gitu loh. Oh ya? Iya. Pengen ku apain kalau kayak gitu? Iya, pengen kuikat aja rasanya. Vincent nonton ya. Lu mau diikat, ya? Desta enggak? Ya, Desta juga lah. Tapi Sama-sama lebih lah. Tapi Vincent aku ya? lebih ke Vincent. Tapi masing-masing kan orang kan punya auranya masing-masing ya. Iya. Kalau misalnya Vincent tuh kayak, anjing orangnya. Sebenarnya kadang kalau dipikir-pikir tuh aku nggak terlalu suka cowok ganteng. Tapi lebih ke karismatik gitu loh. Karismatik dia sukanya. Iya. Iya, paham gue. Aduh anjing nih orang kenapa cakep banget ya Allah. Senyumnya ngajak rumah tangga. Kan kayak gitu ya? Iya. Iya kan? Apa? Iya. Tunggu, ngeblank lagi. Ganteng sama karismatik, cewek lebih suka mana? Karismatik bang. Iya. Ganteng tuh, ya udah. Oh, jadi ganteng itu bosen kan sama aja. karismatik ya? Paling tinggi karismatik. Karismatik bang. Dilihatnya gimana sih kalau cowok karismatik? Gak tau ya bang, bawaannya tuh kayak, apa kok basah kali aku nengok dia gitu ya? Gimana sih? Nggak, misalnya gue dandan rapi. Iya. Oke, gue wangi. Gue pakai pomade nih, Santos Romeo. Aduh, Misalnya. kalau pakai Santos kok udah karismatik lah kalau langsung. Tunggu, kutanya. Jangan kok begitu. Nggak. Gue bisa menjadi karismatik nggak? Misalnya dengan gue dandan rapi segala macem. Atau itu adalah aura? Karismatik itu kalau menurut aku lebih ke aura. Jadi misalnya nih bang, kok biasa kayak gini aja, sama kalau misalnya main basket, itu beda loh bang, orang liatnya. Iya, banyak yang mention gitu lagi. Dia kalau ngelihat gue main basket tuh beda. Beda? Dengan ini, iya, oke. Jadi kayak gitu kalau menurut aku. Jadi kadang ada orang yang kayak misalnya nih, kayak penyanyi lah ya, gitu. Diam aja kayak gini, biasa aja ngelihatnya. Tapi kalau misalnya dia lagi manggung, anjing. Oh, itu Ariel kali ya? Nah, Iya, benar ya? Oh, karismanya keluar pada satu momen yang dia kerjakan gitu. Dan gara-gara satu momen itu orang jadi kayak ke bawah gitu loh. Oh, gue nangkep. Dan itu hanya cewek yang bisa lihat itu? Cowok juga bisa lah. Aku nggak suka cowok. Nggak suka ya? Lu bisa lihat? Cowok bisa lihat? Cewek kayak lebih peka ya? Peka. Oh. Fetish tergila lu apa? Waduh, fetis lagi. Fetis gue. Fetis apa nih maksudnya? Ya nggak tahu. Ya kan fetis ada banyak. Maksudnya fetis dalam segi apa? Ya terserah lu lah. Lu nggak tahu lagi gue. Lu nggak punya fetish ya? Public space kali. Rame-rame gitu diliatin orang. Oh iya. Diliatin orang? Iya. Itu bukan fetish. Jadi Pornhub.